Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang pantas disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
selamanya. Selamanya. Shalom Pak Atta dan para sahabat TRC semua. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesi sharing pagi yang diambil dari modul 19 hal beribadah. Sebelum saya membahas dan menjelaskan lebih dalam lagi, ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ibadah adalah perintah Tuhan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah yang benar adalah pelayanan kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh dengan aneka tindakan dan sikap penuh hormat dan puja, ketundukan serta ketaatan dengan penuh ucapan syukur. Tiada yang lebih penting daripada ibadah. Ibadah bukanlah sekedar suatu aktivitas gereja yang formal, tetapi ibadah lebih bersifat pribadi sebelum dinyatakan di depan umum. Ibadah tidak hanya berlangsung dalam gedung gereja, tapi juga dalam kehidupan setiap hari. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi, mendukung, memperlengkapi. Keduanya adalah ibadah. Umat yang satu mengambil bentuk perayaan, sedangkan yang lain mengambil bentuk nyata dalam hidup sehari-hari. Ada kalanya orang malas beribadah bersama karena kurang memahami makna beribadah itu sendiri. Ada umat yang tak mau beribadah karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita terapkan dalam beribadah. Misalnya, masalahnya tidak mendapat jalan keluar, tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pemulihan. Ibadah berasa kering, monoton, begitu-begitu aja. Atau juga ibadah dalam yang kita bisa jumpai yang sering ada musiknya terlalu keras, pemimpin pujian-pujian itu begitu-begitu aja. Dalam berkhotbah, khotbahnya itu aja dan pengkhotbahnya orangnya itu aja. Tidak seperti di gereja lain selalu ada pengkhotbah yang terkenal yang dilihat hanya dari segi penampilan dari gereja tersebut. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam ibadah, umat menghampiri Allah dengan bersyukur karena apa yang telah dilakukannya bagi orang-orang di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus. Ibadah menuntut komitmen, iman, dan pengakuan bahwa Allah dan Tuhan, Dialah Allah dan Tuhan yang layak disembah. Dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa artinya ini? Ini adalah suatu perintah yang harus dilakukan dan tak boleh dibantah. Menjadi keharusan adalah mempersembahkan tubuhmu, menyerahkan dirimu, totalitas hidupmu diserahkan kepada Tuhan. Artinya, pindah kepemilikan. Kepemilikan hidup orang percaya adalah milik Tuhan. Berarti dalam menjalani kehidupan ini, orang percaya tidak boleh melakukan kehendak pribadinya, tetapi harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena hidupnya adalah milik Tuhan. Kita bersyukur di TRC, kita ber-PPW, berdoa, memuji Tuhan hidup kudus, mendoakan pokok-pokok doa. Itu juga merupakan rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Di samping apa yang kita lakukan, baik dalam perbuatan, persekutuan, dan segala gerak-gerik perasaan kita di dalam sehari-hari yang kita lakukan, itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup hari ini maupun yang akan datang. Apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan pada suatu saat nanti akan berakhir, baik dalam segala hal yang kita lakukan. Pekerjaan kita, bisnis yang kita bangun, dan segala hal yang kita lakukan pasti ada ujungnya atau akhirnya. Tapi ibadah kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, itu kekal adanya. Di Kolose 3 ayat 1 dan 2 jelas di sini mengatakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Yaitu ibadah kita, doa, pujian, penyembahan, perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, dan segala hal yang kita lakukan kepada sama kita, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bersyukur sekali kita di TRC, saya dan sahabat-sahabat yang lain, dengan segala aktivitas rohani yang kita lakukan membuat kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun ada badai kehidupan, tidak membuat kita berputus asa dan kehilangan pengharapan. Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur dan menopang saya dan kita semua dalam keadaan situasi apapun. Saya sedikit bersaksi, tahun lalu ibu saya kakinya sakit. Dan untuk berjalan sangat sulit. Bahkan harus dibantu dengan kursi roda. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Dan terus di rumah sakit ada diagnosa, di kaki ibu saya ada kista. Dokter mengatakan diangkat saja atau dioperasi kistanya. Tetapi saya berpandangan dan berkata kepada dokter sangat riskan kalau operasi dilakukan, orang tua saya sudah di atas umur, hampir kurang lebih 74 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, minta kesembuhan ibu saya. Saya percaya dengan iman Tuhan akan mendengar doa-doa saya. Saya percaya dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa saya.
Puji Tuhan, mukjizat terjadi dengan berbagai proses juga. Ibu saya sehat kembali, sembuh, tidak menggunakan kursi roda lagi. Saya percaya itu juga karena ibadah-ibadah saya kepada Tuhan. Makanya beribadahlah kepada Tuhan. Dekatlah, melekatlah kepada Dia. Bukan hanya kalau kita ada perlunya aja, tapi benar-benar setiap hari, setiap saat. Maka Tuhan akan membela kita. Maka Tuhan yang empunya segala-galanya mendengar doa orang-orang yang taat setia kepada beribadah kepada Tuhan. Gak susah kok. Tuhan bisa berikan semua karena Dia yang empunya semua. Makanya taat dalam beribadah, apapun segala kondisinya. Setia terus karena Tuhan kita, Tuhan yang baik dan hidup. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, ibadah adalah perintah Tuhan. Kejadian 23 ayat 24 sampai 26. Ibadah bukan perintah gereja, tapi perintah Tuhan sendiri. Kita beribadah karena ada janji Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkatimu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Janji berkat ini hanya bisa kita raih jika kita setiap hari beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selalu ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Ibadah memberikan keuntungan besar bagi kita. 1 Timotius 6 ayat 6. Bukan hanya dari hal materi, tapi juga dalam kehidupan batinia kita. Antara lain, dengan ibadah, iman kita menjadi kuat, kerohanian kita bertumbuh, keintiman kita dengan Tuhan terjalin, ada sukacita yang luar biasa dalam diri kita. Ada kuasa sukacita yang mengalir dalam diri kita. Sungguh luar biasa. Banyak keuntungan yang diberikan kepada kita tak kala kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali manfaat ibadah itu sendiri. So, jika ibadah mendatangkan keuntungan bagi kita, maka hendaklah kita harus terus bersemangat, tidak malas-malasan dalam melakukan ibadah. 1 Timotius 6 ayat 11. Tapi jika engkau, hai manusia Allah, jauhkanlah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ketika kita percaya Kristus kita adalah manusia Allah dan bukan manusia duniawi, kita milik Allah dan harus mengabdi kepada Dia, sang pemilik hidup ini. Karena itu sudah sepantasnya kita mengejar hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang duniawi. Mengejar karakter dan kekayaan
rohani, bukan kekayaan duniawi. Ibadah itu harus dikejar, dan itu menyangkut hidup kita, kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita harus beribadah pada Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada relation, hubungan dengan Tuhan yang intim. Kita bisa memuji, menyembah, berdoa, berkata-kata, bermazmur bagi Dia secara pribadi maupun ibadah gereja. Mazmur 90 di ayat 10 mengatakan umur kita ini ada batasnya, ada limit. Setelah kehidupan ini ada kehidupan kekal, yaitu eternal life. Kita harus mempersiapkan sejak sekarang, jangan ditunda-tunda, karena menyangkut hidup kekal kita yang tidak terbatas waktunya. Tapi masih banyak orang Kristen yang menganggap enteng kekekalan itu, dan banyak mereka yang menunda. Markus 13 ayat 33 dan 35, berdoa dan berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Sikap dan tindakan kita bukan dalam berjaga-jaga, salah satunya adalah ibadah. Kita bersekutu dan mendekatkan diri kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sungguh tiada yang lebih indah daripada diam dalam hadirat Tuhan. Dan itu ada proses. Apa yang kita lakukan baik di dalam gerak-gerik perasaan kita setiap hari itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bukan hanya 1 minggu sekali. Kita harus menjaga semua mulut kita, ucapan kita, supaya tidak menyakiti sesama kita. Ketika kita sudah beribadah, janganlah kita bergosip, janganlah kita berbohong. Seperti Yakobus 1 ayat 26 yang menjelaskan, bila kita beribadah tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Jadi pentingnya menjaga dan mengekang lidah kita supaya jangan sia-sia ibadah kita yang dilakukan. Ibadah di dalam keluarga itu membuat juga dampak positif yang besar dalam kehidupan keluarga. Apa pentingnya ibadah dalam keluarga? Pertama, ibadah keluarga membuat hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Ibadah keluarga membuat anggota keluarga diikat satu sama lain dalam kasih Kristus. Ibadah dalam keluarga juga membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani. Ibadah keluarga yang ditetapkan secara rutin akan membuat lebih mudah diajar dan lebih peka terhadap kebenaran. Mengapa banyak orang Kristen mengabaikannya? Pertama, karena ibadah keluarga menuntut kerja keras dari orang tua dalam hal ini untuk mempersiapkan lebih banyak belajar firman Tuhan. Kedua, seringkali ibadah keluarga terabaikan dengan adanya prioritas lain yang lebih utama di mata orang tua. Ada cukup banyak orang tua berpandangan bahwa sekolah minggu telah mengajarkan segala sesuatu tentang Alkitab. Terus ada kegiatan lain yang merupakan selingan. Akhirnya lebih menyita waktu dan menghalangi keluarga dalam ibadah. Malaikat 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Allah itu adalah Allah yang adil. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan reward dari Tuhan atas apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka hukumanlah yang kita terima. Mazmur 7 ayat 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi teguhkanlah orang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah, Allah yang adil. Sudahkah kita secara pribadi di antara kita percaya kepada Tuhan, mendengar, menerima, dan menjawab seruan permohonan dan pujian dan penyembahan kita, dan semua orang yang takut akan Dia, serta memuji dan memuliakan
namanya. Jadi Tuhan itu tahu siapa orang yang beribadah sungguh-sungguh dengan yang tak beribadah. Sungguh mana orang yang mencari wajahnya, mana yang tidak. Dibuat perbedaan. Kalau di dunia ini orang benar dan orang fasik itu seakan-akan menyatu, tinggal bersama. Tapi setelah kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan Yesus sebagai hakim akan membuat perbedaan mana orang yang benar dan orang fasik. Kita sebagai orang percaya harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Dan itu tidak mudah, harus terus-menerus melekat dengan Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kita melakukan sampai akhir, menutup mata. Berbahagialah kita yang sudah dengan setulus hati dan segenap jiwa percaya kepada Tuhan akan melihat dengan cermat dan teliti, mengamati dan menilai, kemudian merisaukan dan mengindahkan kita dan semua orang yang takut akan Tuhan. Karena Dia Yesus Kristus Tuhan kita adalah lebih dulu mengasihi kita sejak dari semula. Berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mendengar, menerima dan menjawab seruan, permohonan doa, pujian dan penyembahan, dan semua orang yang takut akan Tuhan, yang sudah terus memuji dan memuliakan namanya. Karena Dia sudah menyediakan upah besar bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya di kerajaan surga. Demikianlah SSP sesi sharing pagi saya modul 19 hal ibadah. Bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang pas, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.